Pernahkah engkau merasa di tengah ramai dunia dan suara yang saling bersahutan, ada satu ruang sunyi di dalam dirimu yang tak pernah benar-benar terisi? Bukan karena kurang ilmu, bukan karena kurang usaha, tetapi karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, namun terus memanggil dengan lembut dari kedalaman batinmu. Sudah berapa banyak yang kau pelajari, yang kau pahami, dan yang kau hafalkan, namun tetap saja hatimu bertanya, mengapa semua ini belum membuatku benar-benar tenang? Apakah mungkin ada jenis ilmu yang tidak datang dari membaca, tidak lahir dari mendengar, tetapi ditanam langsung oleh Allah ke dalam hati yang berserah? Jika engkau bersedia berhenti sejenak, menurunkan suara pikiran, dan mendekatkan dirimu pada keheningan, perjalanan ini bukan menjanjikan keajaiban, bukan pula sensasi. Ia hanya menawarkan satu hal yang jujur, pemahaman yang pelan-pelan membersihkan hati, bukan meninggikan diri. Maka duduklah dengan tenang, hadirkan hatimu sepenuhnya, dan izinkan dirimu mendengar dengan rasa, bukan dengan prasangka. Karena apa yang akan kau dengar bukan untuk mengesankanmu, melainkan untuk mengajakmu pulang ke kedalaman dirimu sendiri, di mana Allah menunggu tanpa suara. Bab 1. Ilmu yang tidak datang dari buku. Ilmu tidak selalu lahir dari halaman demi halaman yang dibaca dengan mata, tidak selalu tumbuh dari suara guru yang terdengar oleh telinga, dan tidak selalu hadir dari proses belajar yang melelahkan pikiran. Ada ilmu yang turun dengan cara yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih sunyi. Ia hadir bukan sebagai informasi, melainkan sebagai kesadaran, bukan sebagai teori, tetapi sebagai rasa yang tiba-tiba membuat seseorang mengerti tanpa bisa menjelaskan dari mana datangnya pengertian itu. Inilah ilmu yang tidak dicari oleh akal, tetapi diberikan langsung oleh Allah kepada hati yang Dia kehendaki. Dalam perjalanan ruhani manusia, ada saat di mana pikiran berhenti bertanya dan hati mulai memahami. Pada titik itu, seseorang tidak lagi sibuk menumpuk jawaban, melainkan belajar menerima kehadiran makna. Ilmu semacam ini tidak membuat seseorang merasa pintar, justru membuatnya semakin sadar akan keterbatasan dirinya. Semakin dalam ia memahami, semakin ia merasa kecil di hadapan keluasan ilmu Allah. Di sanalah ilmu tidak lagi menjadi alat untuk menguasai, tetapi menjadi cahaya yang membimbing langkah dengan penuh kerendahan. Ilmu yang datang tanpa belajar bukan berarti menafikan usaha, tetapi melampaui usaha. Ia hadir setelah seseorang melewati kelelahan mencari, lalu menyerahkan diri sepenuhnya. Ketika ego berhenti mengklaim, ketika hati berhenti merasa layak, disitulah ruang terbuka. Allah tidak menurunkan cahayanya pada hati yang penuh, melainkan pada hati yang dikosongkan dari rasa memiliki. Maka orang-orang yang diberi ilmu ini sering terlihat sederhana, bahkan terkadang tidak dianggap oleh dunia, namun pandangannya tajam menembus hakikat. Ilmu ini tidak membuat lisan gemar berbicara, justru menjadikannya lebih banyak diam. Diam yang bukan kosong, tetapi penuh kesadaran. Orang yang disentuh oleh ilmu ini memahami bahwa tidak semua kebenaran harus diucapkan, dan tidak semua pemahaman harus dipertontonkan. Ia melihat kehidupan bukan sekadar rangkaian sebab dan akibat, melainkan sebagai panggung kehendak Allah yang bekerja dengan cara yang sering tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Maka hatinya menjadi lapang, tidak mudah mengeluh, tidak tergesa menghakimi. Jika hari ini engkau merasa bahwa banyak hal dalam hidup tidak bisa dijawab oleh logika, jika hatimu sering bertanya bukan tentang bagaimana, tetapi tentang mengapa keberadaan ini terasa begitu dalam, maka jangan buru-buru mencari jawaban keluar. Bisa jadi yang sedang Allah lakukan adalah mengajakmu masuk ke dalam. Ilmu yang sejati tidak selalu menambah apa yang kau tahu, tetapi mengubah cara kau memandang. Dan ketika cara pandang itu berubah, seluruh hidupmu akan ikut berubah, perlahan, lembut, namun pasti, dalam cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang berserah. Bab 2. Saat Allah menjadi guru langsung. Ada momen dalam sejarah ruhani manusia ketika Allah sendiri mengambil peran sebagai pengajar, bukan melalui lisan manusia, bukan melalui tulisan kitab, melainkan melalui peristiwa, rasa, dan kejadian yang mengguncang batin.
Pada titik inilah seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua pelajaran hidup dimaksudkan untuk dipahami dengan cepat, apalagi dinilai dengan ukuran benar dan salah versi manusia. Allah mengajar dengan cara yang seringkali bertabrakan dengan logika, namun selaras dengan hikmah yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang berserah. Ketika Allah menjadi guru langsung, metodenya bukan penjelasan panjang, melainkan pengalaman. Bukan teori, tetapi kejadian nyata yang menembus rasa aman dan keyakinan lama. Seseorang bisa saja rajin beribadah, tekun belajar, dan merasa telah memahami banyak hal, namun Allah tetap mengujinya dengan situasi yang membuat semua pengetahuan itu terasa tidak cukup. Bukan untuk merendahkan, tetapi untuk membersihkan. Karena sebelum cahaya yang lebih dalam diturunkan, bejana hati harus dikosongkan dari rasa tahu yang berlebihan. Dalam pengajaran ilahi ini, kesabaran menjadi kunci utama. Bukan kesabaran menunggu hasil, tetapi kesabaran menerima bahwa tidak semua hal perlu segera dimengerti. Banyak manusia gagal bukan karena kurang cerdas, melainkan karena terlalu cepat ingin memahami rahasia Allah. Padahal ada hikmah yang memang baru terbuka setelah hati matang oleh waktu, oleh luka, oleh kehilangan, dan oleh doa-doa yang lama tak kunjung terjawab. Allah tidak terlambat, hanya manusia yang sering tergesa. Saat Allah mengajar, Dia juga melatih kerendahan. Orang yang disentuh oleh pengajaran ini akan perlahan kehilangan keinginan untuk merasa paling benar. Ia mulai memahami bahwa kebenaran memiliki lapisan dan apa yang tampak salah di permukaan bisa jadi benar di kedalaman yang tidak terlihat. Maka ia belajar menahan komentar, menunda penilaian, dan lebih banyak menghadirkan kasih dalam memandang sesama. Bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia sadar betapa sedikitnya yang benar-benar ia pahami. Jika engkau pernah berada di fase hidup di mana segala rencana runtuh, doa terasa hening, dan jawaban tidak kunjung datang, jangan buru-buru menganggapnya sebagai penolakan. Bisa jadi itu adalah kelas paling sunyi, tempat Allah mengajarmu secara langsung. Di sana tidak ada tepuk tangan, tidak ada sertifikat, hanya kehadirannya yang perlahan membentuk hatimu. Dan ketika pelajaran itu selesai, engkau mungkin tidak menjadi orang yang paling banyak bicara tentang Tuhan, tetapi menjadi hamba yang paling dalam merasakannya. Bab 3. Mengapa tidak semua hati dipilih? Tidak semua hati disiapkan untuk menampung cahaya yang halus, sebagaimana tidak semua tanah mampu menumbuhkan benih yang sama. Pemilihan ilahi bukanlah soal siapa yang paling terlihat saleh atau paling fasih berbicara tentang Tuhan, melainkan siapa yang hatinya paling siap untuk dipenuhi oleh kehadirannya. Allah tidak memilih berdasarkan penampilan, melainkan berdasarkan ruang batin yang tersedia. Hati yang penuh oleh ambisi, klaim, dan rasa memiliki seringkali terlalu sesak untuk menerima sesuatu yang datang tanpa suara. Ilmu yang datang dari sisi Allah tidak membutuhkan tempat yang keras, tetapi tempat yang lembut. Ia tidak menetap di hati yang sibuk membandingkan diri dengan orang lain, atau yang selalu ingin diakui sebagai lebih paham dan lebih dekat. Justru, semakin seseorang merasa tidak tahu, semakin besar kemungkinan baginya untuk diberi pemahaman. Kerendahan hati bukan sekadar sikap luar, tetapi keadaan batin yang benar-benar sadar bahwa tanpa Allah tidak ada satupun yang dapat dipahami dengan utuh. Banyak manusia beribadah dengan tekun, namun hatinya masih sibuk menagih hasil. Ia berdoa sambil menghitung, beramal sambil menimbang, dan bersabar sambil menunggu balasan. Dalam kondisi seperti ini, ilmu menjadi transaksi, bukan anugerah. Padahal ilmu yang diturunkan tanpa belajar hanya diberikan kepada hati yang beramal tanpa pamrih, yang mendekat tanpa syarat, dan yang menerima takdir tanpa perlawanan batin. Di sanalah keikhlasan menjadi pintu, bukan sekadar kata. Allah juga tidak menurunkan ilmunya kepada hati yang gemar menghakimi. Ketika seseorang terlalu sibuk menilai benar dan salah orang lain, ia lupa menata ruang dalam dirinya sendiri. Ilmu yang halus tidak tumbuh di tanah yang dipenuhi duri kesombongan, meskipun duri itu dibungkus dengan pakaian agama. Cahaya hanya singgah di hati yang mau dibersihkan, meski proses pembersihan itu sering terasa menyakitkan bagi ego. Jika engkau merasa seolah tertinggal, seolah belum diberi pemahaman yang dalam, meski telah lama berjalan, jangan berkecil hati.
Bisa jadi Allah sedang menyiapkan hatimu, bukan menolaknya. Sebab anugerah terbesar tidak pernah datang dengan tergesa, dan pilihan ilahi tidak pernah keliru. Ketika waktunya tiba, pemahaman itu akan hadir bukan sebagai jawaban yang membanggakan, tetapi sebagai ketenangan yang membuatmu tidak lagi sibuk bertanya, karena hatimu telah sampai pada rasa cukup dalam berserah. Bab 4. Saat ilmu tidak lagi tinggal di pikiran. Ada perbedaan yang halus namun mendalam antara ilmu yang disimpan di pikiran dan ilmu yang menetap di hati. Ilmu yang tinggal di pikiran seringkali sibuk mencari bentuk, definisi, dan pembenaran. Ia ingin dirapikan, diklasifikasikan, dan dipertahankan. Sementara ilmu yang turun ke hati tidak membutuhkan pembelaan. Ia hadir sebagai kejernihan, sebagai rasa yang menuntun tanpa suara. Pada titik ini, seseorang tidak lagi merasa perlu membuktikan apa yang ia pahami, karena pemahaman itu sendiri telah mengubah cara ia memandang kehidupan. Ilmu yang datang melalui belajar memperkaya wawasan, namun ilmu yang dianugerahkan tanpa belajar memperhalus kesadaran. Yang pertama menambah pengetahuan, yang kedua mengurangi keakuan. Ketika seseorang disentuh oleh ilmu yang halus ini, ia tidak merasa lebih tinggi, justru semakin rendah. Ia menyadari bahwa setiap pemahaman adalah titipan, bukan kepemilikan. Maka hilanglah dorongan untuk berdebat karena hatinya lebih sibuk menjaga adab daripada memenangkan argumen. Ilmu semacam ini juga mengubah cara seseorang menghadapi perbedaan. Ia tidak lagi tergesa mengoreksi atau menyalahkan, sebab ia memahami bahwa setiap manusia berjalan dengan beban dan cahaya yang berbeda. Apa yang belum dipahami orang lain bukan untuk direndahkan, melainkan untuk didoakan. Disinilah ilmu menjadi rahmat, bukan alat kekuasaan. Ia menumbuhkan kasih, bukan jarak, menebarkan ketenangan, bukan ketegangan. Ketika ilmu telah menetap di hati, seseorang mulai melihat hidup sebagai amanah, bukan panggung pembuktian. Keberhasilan tidak lagi membuatnya mabuk, dan kegagalan tidak lagi menjatuhkannya ke dalam keputusasaan. Ia memahami bahwa semua keadaan adalah bagian dari pengajaran Allah yang sedang berlangsung. Maka ia berjalan lebih pelan, lebih sadar, dan lebih hadir dalam setiap langkah. Karena ia tahu bahwa hikmah sering tersembunyi di balik kesederhanaan. Jika hari ini engkau merasa lelah dengan banyaknya pendapat, bingung oleh perdebatan yang tak berujung, dan rindu pada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, mungkin yang kau butuhkan bukan tambahan ilmu, melainkan kedalaman. Bukan lebih banyak jawaban, tetapi kejernihan hati. Karena pada akhirnya, ilmu yang paling membimbing bukanlah yang membuatmu merasa tahu segalanya, melainkan yang mengajarkanmu bagaimana bersikap rendah di hadapan yang Maha Mengetahui. Bab 5. Tanda yang tidak pernah diumumkan. Orang yang disentuh oleh ilmu yang halus tidak membawa tanda di dahi, tidak pula mengumumkan keadaannya melalui kata-kata. Tanda itu tidak kasat mata, namun terasa oleh siapapun yang mendekat dengan hati terbuka. Ia hadir sebagai ketenangan yang tidak dibuat-buat, sebagai kehadiran yang tidak mengintimidasi, dan sebagai sikap yang tidak tergesa menilai. Bukan karena ia telah mencapai segalanya, tetapi karena ia telah berdamai dengan ketidaktahuannya di hadapan Allah. Salah satu cirinya adalah cara ia menghadapi kesulitan. Ia tetap merasakan sakit, kecewa, dan lelah, namun tidak larut dalam pemberontakan batin. Ia mengeluh dalam doa, bukan dalam keluhan yang memutus kepercayaan. Ada keyakinan sunyi di dalam hatinya bahwa setiap peristiwa, seberat apapun, membawa pesan yang belum tentu harus segera dipahami. Maka ia bersabar bukan karena kuat, tetapi karena berserah. Ucapannya jarang panjang, namun mengandung kedalaman. Ia tidak berbicara untuk mengesankan, tetapi untuk menguatkan. Ketika berbicara tentang Tuhan, kata-katanya tidak keras, tidak memaksa, dan tidak menakut-nakuti. Ada kelembutan yang mengalir, seolah ia sendiri masih menjadi murid dalam perjalanan, bukan guru yang telah sampai. Inilah keindahan ilmu yang tidak melahirkan klaim, tetapi melahirkan adab. Ia juga tidak mudah terpancing oleh pujian maupun celaan. Hatinya tidak lagi bergantung pada penilaian manusia, karena ia telah belajar menimbang hidup dengan pandangan Allah. Ia tidak mengejar pengakuan, sebab ia tahu bahwa apa yang datang dari manusia mudah pergi, sementara yang datang dari Allah menetap sebagai ketenangan.
maka hidupnya sederhana, namun penuh makna yang tidak selalu bisa dijelaskan. Yang paling jelas, namun paling jarang disadari, adalah bahwa orang seperti ini tidak pernah merasa memiliki sesuatu yang istimewa. Ia tidak menganggap dirinya terpilih, apalagi lebih dekat dari orang lain. Justru ia sering merasa takut jika hatinya mengeras tanpa ia sadari. Di sanalah keindahan sejati itu tinggal, pada jiwa yang diberi cahaya namun tetap gemetar dalam rendah hati. Sadar bahwa semua yang ia rasakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh sang pemilik. Bab 6. Jalan sunyi yang membentuk kedalaman. Tidak ada keramaian di jalan ini. Ia tidak dipenuhi sorak, tidak dihiasi pujian, dan tidak menjanjikan pengakuan. Jalan menuju kedalaman justru sering terasa sepi, bahkan terkadang membuat seseorang merasa tertinggal. Namun kesunyian inilah yang perlahan membentuk kepekaan batin. Ketika suara dunia mereda, barulah suara hati bisa terdengar. Dan ketika hati mulai mendengar, disitulah pengajaran Allah bekerja dengan cara yang tidak disadari. Perjalanan ini dimulai bukan dengan pencarian keluar, tetapi dengan keberanian menoleh ke dalam. Seseorang dipertemukan dengan sisi dirinya yang selama ini disembunyikan, luka yang belum sembuh, niat yang belum murni, dan harapan yang masih bercampur pamrih. Tidak ada yang nyaman dari proses ini, namun kejujuran batin menjadi pintu awal. Allah tidak membimbing hati yang berpura-pura, melainkan hati yang berani mengakui kekosongannya. Di jalan ini, kesabaran bukan lagi sekadar menunggu, melainkan belajar tinggal. Tinggal bersama ketidakpastian, tinggal bersama doa yang belum terjawab, dan tinggal bersama rasa tidak tahu tanpa melarikan diri. Inilah kesabaran yang mematangkan jiwa. Bukan kesabaran yang pasif, tetapi kesabaran yang aktif membersihkan niat, menundukkan ego, dan melapangkan dada untuk menerima apapun yang Allah tetapkan. Semakin seseorang berjalan di jalan sunyi ini, semakin ia kehilangan keinginan untuk tampil. Ia tidak lagi sibuk mencari tempat di depan karena ia menemukan kedalaman di balik layar. Ia belajar bahwa Allah melihat bukan dari posisi, tetapi dari kejujuran langkah. Maka ia terus berjalan meski tidak dilihat, terus berbuat meski tidak dihitung, dan terus berdoa meski tidak segera merasakan hasil. Jika engkau merasa sedang berjalan sendirian, merasa tidak dipahami, atau merasa perjalananmu tidak secepat orang lain, jangan tergesa kembali. Bisa jadi engkau sedang ditempa di jalur yang lebih dalam. Jalan ini memang tidak ramai, tetapi ia mengantarkan hati pada kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan menyadari bahwa kesunyian yang kau jalani bukan kehilangan, melainkan ruang tempat Allah membentukmu dengan penuh kasih yang tersembunyi. Bab 7. Ilmu yang tidak perlu dipertontonkan. Ilmu yang sejati tidak mencari sorotan, tidak menuntut pengakuan, dan tidak lahir dari ambisi untuk terlihat hebat di mata manusia. Ia hadir sebagai keheningan yang hidup, sebagai cahaya yang bekerja diam-diam, dan sebagai kebijaksanaan yang tidak mengumbar diri. Orang yang memilikinya sering terlihat biasa, bahkan sederhana, namun setiap tindakannya mencerminkan kedalaman yang tidak bisa dipalsukan. Inilah rahasia. Semakin halus ilmu yang diterima hati, semakin tidak perlu ia dipertontonkan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang diberi ilmu semacam ini lebih memilih untuk menjadi pengamat daripada pengajar. Ia menyadari bahwa tidak semua orang siap menerima cahaya yang sama, dan tidak semua kebenaran layak diucapkan pada setiap waktu. Maka ia berbicara hanya ketika perlu, dan diam ketika bicara tidak memberi manfaat. Diamnya bukan ketidakpedulian, melainkan bentuk adab tertinggi terhadap rahasia yang ada di balik setiap kejadian. Ilmu yang tidak dipertontonkan juga mengajarkan tentang kesabaran dalam berinteraksi. Ia tidak tergesa membimbing, tidak memaksa orang lain mengikuti pandangannya, dan tidak mencari popularitas spiritual. Ia paham bahwa setiap hati memiliki jalan dan waktunya sendiri. Karena itu, ia menunggu tanpa gelisah, hadir tanpa mengganggu, dan memberi contoh melalui keutuhan sikap, bukan melalui kata-kata yang memaksa diyakini. Hati yang memiliki ilmu ini juga belajar untuk rendah hati. Ia tidak merasa lebih dari orang lain, bahkan ketika pemahamannya jauh melampaui mereka. Kesadaran akan keterbatasan diri dan luasnya ilmu Allah membuatnya selalu waspada,
agar tidak terperangkap dalam kesombongan batin. Justru karena itu, kehadirannya sering memberi ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya, meski tidak satupun kata yang ia ucapkan berniat mengajari. Dan jika engkau memperhatikan, orang semacam ini sering meninggalkan kesan yang abadi tanpa terlihat ingin meninggalkan jejak. Ia mengubah suasana hati orang lain hanya dengan kehadirannya, bukan dengan retorika atau penampilan. Ilmu yang tidak dipertontonkan itulah yang paling suci, karena ia lahir dari ketulusan hati, dibimbing oleh Allah, dan hanya bekerja untuk menuntun manusia kembali padanya tanpa riuh dunia. Bab 8. Bahaya mengklaim ilmu yang belum matang. Tidak semua orang yang merasa memahami rahasia batin sedang benar-benar disentuh oleh ilmu yang sejati. Ada hati yang tertipu oleh kesan, oleh inspirasi sesaat, atau oleh keinginan untuk terlihat suci. Mengklaim memiliki ilmu tanpa adab adalah jalan yang penuh bahaya, karena hati yang sombong akan membalikkan cahaya menjadi gelap. Allah tidak pernah menurunkan pemahaman kepada mereka yang hatinya masih dipenuhi ego dan klaim palsu, sebab ilmu sejati hanya menetap pada hati yang siap, bukan pada lisan yang angkuh. Ilmu yang lahir dari sisi Allah selalu selaras dengan syariat dan kebenaran. Jika seseorang merasa mendapatkan wahyu atau inspirasi, tetapi melanggar batas-batas hukum Allah, maka itu bukan cahaya, melainkan bisikan nafsu yang menipu. Orang semacam ini sering merasa hebat dan terpilih, padahal sebenarnya ia sedang tersesat dalam ilusi diri sendiri. Pemahaman yang sejati menuntun pada kerendahan, bukan pembenaran untuk melanggar aturannya. Bahaya lain muncul ketika ilmu diklaim untuk kepentingan pribadi atau pengaruh sosial. Seseorang bisa memanipulasi kata-kata rohani untuk terlihat bijak, untuk dihormati, atau untuk mendapatkan pengikut. Ini adalah jebakan terbesar. Ilmu yang seharusnya membersihkan hati justru memperkeras ego. Hati yang demikian justru kehilangan kemampuan menangkap cahaya Allah yang halus, karena seluruh ruang batinnya dipenuhi oleh ambisi dan klaim palsu. Ilmu yang tidak matang juga menimbulkan kebingungan bagi orang lain. Mereka yang melihat orang mengaku memiliki pemahaman tinggi akan mudah terpengaruh, bahkan mengikuti jalan yang salah. Ilmu yang salah arah tidak hanya merusak pemiliknya, tetapi juga hati orang lain yang terseret. Maka setiap orang harus berhati-hati. Sebelum mengklaim apapun tentang pemahaman batin, ia harus meneliti niat, adab, dan kedalaman hatinya sendiri. Di titik ini, pelajaran terbesar muncul dari kesadaran bahwa ilmu sejati selalu mengajarkan kerendahan. Semakin seseorang tahu, semakin ia merasa kecil. Semakin ia dipenuhi pemahaman, semakin ia takut jika ego mengambil alih. Jika hati terus merasa benar, itu pertanda jelas bahwa cahaya Allah belum menetap. Hanya hati yang tunduk, hati yang bersih dari klaim, dan hati yang menempatkan Allah di atas segalanya yang akan mampu menerima ilmu laduni, tanpa bahaya dan tanpa penipuan diri sendiri. Bab 9. Ilmu laduni menuju makrifatullah. Puncak dari ilmu yang turun tanpa belajar bukan sekadar mengetahui, tetapi mengenal Allah dengan seluruh keberadaan. Ia tidak berhenti pada teori atau konsep, melainkan menyentuh inti makrifat, di mana hati dan jiwa mulai merasakan kehadirannya dalam setiap detik hidup. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi bertanya tentang apa yang terlihat, tetapi mulai memahami rahasia yang tersembunyi di balik ciptaan, dalam setiap peristiwa, dan dalam setiap desah nafasnya sendiri. Marifatullah membawa pemahaman bahwa segala sesuatu, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bentuk kasih Allah yang terselubung. Orang yang telah disentuh pemahaman ini tidak lagi memberontak terhadap kesulitan, karena ia tahu bahwa setiap ujian dan setiap keberkahan mengandung pesan yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang berserah. Segala pengalaman menjadi guru, dan setiap rasa menjadi jalan untuk semakin dekat kepadanya. Di sini, ilmu menjadi doa yang hidup. Setiap tindakan, setiap kata, bahkan setiap niat dimurnikan oleh kesadaran akan kehadiran Allah. Tidak ada yang dilakukan untuk ria, tidak ada yang dikejar untuk pujian, karena semua gerak hati diarahkan untuk menyambut dan menanggapi cahaya ilahi.
Hidup menjadi dialog batin yang terus-menerus, di mana manusia belajar membaca tanda-tanda Allah dalam diam dan dalam peristiwa yang tampak biasa. Seseorang yang telah mencapai tahap makrifat juga memahami batas diri. Ia tahu bahwa meski ia telah diberikan kedalaman, ilmu sejati selalu lebih luas daripada yang dapat ditangkap. Maka ia berjalan dengan penuh rendah hati, menyadari bahwa setiap langkahnya adalah titipan, setiap pemahaman hanyalah amanah, dan setiap cahaya yang diterimanya berasal dari Allah semata. Kesadaran ini menjaga hatinya agar tidak sombong dan tidak berhenti belajar, meski ilmu yang diterimanya telah melampaui orang banyak. Pada akhirnya, makrifatullah mengubah cara manusia memandang dunia. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian sebab dan akibat semata, tetapi sebagai panggung di mana rahasia Allah dimainkan dengan sempurna. Ilmu laduni menjadi jembatan untuk mencapai makrifat, dan makrifatlah yang membuat ilmu itu hidup, melebur dengan hati, dan menuntun setiap langkah menuju kedamaian yang sejati, kedamaian yang lahir dari pengenalan akan Sang Pencipta dalam segala hakikatnya. Bab 10. Panggilan sunyi untuk hati yang siap. Tidak semua yang mendengar tentang rahasia ilmu laduni akan meresponsnya. Banyak yang akan menganggapnya kata-kata biasa atau bahkan mengabaikannya karena hati mereka belum siap. Namun bagi sebagian orang, ada getaran halus yang mengusik kedalaman batin. Rasa sunyi yang tiba-tiba terasa hangat, dan pertanyaan yang muncul bukan karena ingin jawaban, melainkan karena ingin mengerti keberadaan yang lebih luas. Jika engkau merasakannya, itu bisa jadi adalah panggilan Allah kepada hatimu, panggilan yang tidak terdengar dengan telinga, tetapi terasa di dalam nurani. Ilmu laduni tidak datang karena permintaan atau usaha yang dipaksakan, melainkan ketika hati telah dibersihkan dari klaim, ego, dan keserakahan spiritual. Ia datang tanpa riuh, tanpa persiapan formal, dan seringkali mengejutkan. Orang yang menerimanya tidak sadar kapan tepatnya ilmu itu hadir, karena ia datang dalam bentuk pemahaman, ketenangan, dan kesadaran yang menembus akal dan logika. Kehadirannya seperti hujan yang menyejukkan tanah kering, meresap diam-diam, dan menumbuhkan kehidupan baru tanpa suara. Maka tugas setiap hamba bukan mengejar ilmu itu dengan ambisi atau kesombongan, tetapi menyiapkan ruang di hati, menjadikan diri kosong dari tuntutan, berserah tanpa syarat, dan menundukkan ego agar cahaya Allah bisa masuk. Ilmu sejati menuntun tanpa paksaan, mengajari tanpa menggurui, dan membimbing tanpa membuat tergantung pada kata-kata manusia. Ia bekerja di kedalaman, di tempat di mana dunia tidak bisa melihat, dan di situ pula keabadian pelajaran dimulai. Perjalanan ini membutuhkan kesabaran dan kesadaran yang dalam. Tidak ada jalan pintas, tidak ada kepastian yang bisa dijadikan pegangan, selain menyadari bahwa setiap langkah adalah bagian dari pengajaran ilahi. Bahkan ketika engkau merasa sendirian, tertinggal, atau bingung, itu bukan berarti panggilan itu tidak hadir. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa ruang batinmu sedang disiapkan agar ilmu itu bisa menetap dengan aman, tidak tergoyahkan oleh kesibukan dunia atau bisikan nafsu. Dan ketika hatimu benar-benar siap, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sertifikat, hanya ketenangan yang menenangkan seluruh jiwa. Kesadaran akan Allah hadir dalam setiap napas, setiap langkah, dan setiap detik hidupmu. Dan pada saat itu, engkau akan menyadari bahwa perjalananmu baru saja dimulai. Bukan menuju ilmu yang fana, tetapi menuju kedalaman yang abadi, di mana setiap pemahaman mengalir menjadi cinta, kesadaran, dan pengenalan yang tidak akan pernah berakhir. Apakah ilmu yang sejati hanya datang dari buku dan sekolah? Atau adakah ilmu yang diberi tanpa belajar langsung menyentuh hati nurani? Dalam video ini kita memasuki rahasia ilmu laduni. Pemahaman ilahi yang hadir tanpa pengajian formal, melainkan melalui kedalaman batin dan tunduk kepada Allah. Kita akan menyelami apa itu ilmu laduni, perbedaan ilmu biasa versus ilmu dari Allah. Kenapa tidak semua hati dipilih, tanda-tanda ilmu yang turun tanpa belajar, cara merasakan kedekatan dengan ma'rifatullah. Jika kamu merasa ada pertanyaan dalam batin yang belum terjawab oleh logika,
Video ini akan membimbingmu memahami ilmu yang tidak hanya dipelajari tetapi dihayati oleh jiwa.